Salam TIETB. Jumpa lagi di One Word Outlook, Market Update minggu ketiga, September 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik, untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Di tengah minimnya rilis data utama, indeks saham benchmark Amerika Serikat S&P 500 mencatatkan pelemahan mingguan sebanyak 1,7%. Sentimen pemberat pasar berada seputar kekhawatiran akan pemulihan ekonomi di tengah meningkatnya penyebaran varian Delta di Amerika Serikat, investor yang tampak masih mengkaji implikasi dari melemah signifikannya angka upah non-pertanian atau non-farm payroll di bulan Agustus, serta antisipasi akan aksi tapering oleh The Fed. Tren serupa pun terjadi terhadap pasar domestik sepekan lalu, dengan IHSG yang turun 0,52% menuju level 6.094 dan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang naik 4 basis poin menuju level 6,13%. Sementara sentimen dari pasar global cukup memberikan tekanan, terdapat beberapa rilis data yang cukup bervariatif yang menjadi penggerak pasar domestik selama pekan lalu. Yang pertama datang dari angka penyebaran virus dalam negeri yang terus dalam tren penurunan sejak puncaknya 2 bulan lalu. Per 12 September, rata-rata 7 hari infeksi harian dalam negeri telah melandai signifikan menuju angka 5.500 kasus setelah sempat mencapai angka tertingginya yang melebihi 50.000 kasus pada pertengahan Juli lalu. Selain sentimen positif seputar penurunan angka infeksi yang diharapkan dapat perlahan mendorong dilonggarkannya pembatasan sosial, ada pun kabar gembira seputar tingkat vaksinasi di Indonesia. Sementara angka infeksi maupun angka kematian akibat COVID-19 terus menurun, hari Minggu lalu dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil memberikan vaksinasi secara lengkap kepada 41,8 juta orang atau setara dengan 20% dari total 208 juta orang yang ditargetkan, dengan sekitar 72,9 juta orang yang telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin. Di rilis data yang kedua, investor mencerna angka cadangan devisa Indonesia yang kembali naik ke level tertingginya per akhir Agustus lalu ke level 144,8 miliar US dollar. Dengan meningkatnya spekulasi pasar akan aksi tapering The Fed yang berpotensi membuka ruang adanya volatilitas dalam jangka pendek ke depannya, posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat ini diharapkan dapat menjadi buffer tambahan bagi Bank Indonesia untuk mengendalikan potensi fluktuasi nilai tukar rupiah untuk ke depannya. Data ini turut memberikan sentimen yang positif bagi mata uang pekan lalu dengan nilai tukar rupiah yang menguat 0,42% terhadap US dollar menuju level 14.203. Di sisi lain, terdapat data ketiga yang cukup membebani sentimen pasar di pertengahan minggu lalu, yaitu rilis data IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen Indonesia. Per bulan Agustus, dilaporkan bahwa terdapat pelemahan pada tingkat kepercayaan konsumen dengan IKK yang turun ke level 77,3 dari rilis bulan Juli lalu di level 80,2. Dengan masih diberlakukannya PPKM di mayoritas wilayah Indonesia, konsumen tampak masih berhati-hati, terutama terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan serta pendapatan. Namun meskipun demikian, masyarakat turut merasa lebih optimis terhadap prospek ekonomi dalam 6 bulan ke depannya, seiring dengan meningkatnya angka vaksinasi dan menurunnya angka infeksi. Fokus utama investor global akan berada pada meeting FOMC The Fed pada tanggal 21-22 September mendatang, terutama dengan ekspektasi investor akan aksi tapering di akhir tahun yang semakin meningkat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada episode 28, kami mengantisipasi pasar keuangan dalam negeri untuk lebih siap dalam menghadapi prospek tapering didukung oleh beberapa faktor utama. Seperti kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat, prospek fluktuasi yang relatif lebih terkendali dengan lebih rendahnya porsi kepemilikan asing di pasar SBN saat ini, ditambah lagi dengan masih menariknya imbal hasil di pasar obligasi pemerintah Indonesia saat ini. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini,
Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan OneNote Outlook berikutnya minggu depan. Salam TIYTB.